Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah kekuasaan dinasti atau Wangsa Syailendra di Filipina. Dinasti atau Wangsa Syailendra berkuasa di Kerajaan Medang atau Mataram sejak Rakeh Panangkaran menjadi raja menggantikan Sanjaya pada tahun Saka 668 atau tahun 746 Masehi. Prasasti Wanua Tengah III menyebutkan pada tahun 706 Saka atau pada tanggal 6 Maret tahun 784 Masehi, Rakeh Panaraban menggantikan Rakeh Panangkaran menjadi maharaja di Kerajaan Medang atau Mataram. Pada masa kekuasaan Rakeh Panaraban atau Rakeh Panunggalan, Kerajaan Mataram atau Medang mencapai puncak kejayaan dan berada di masa keemasan. Kerajaan Mataram atau Medang memperluas wilayah pengaruh atau mengembangkan mandalanya ke Pulau Nusa Barunai atau sekarang disebut Kalimantan. Pada sekitar tahun 800 Masehi, Rakeh Panaraban yang berkuasa di Kerajaan Mataram atau Medang mengadakan hubungan persahabatan dengan Kerajaan Nan Sarunai dan Tanjung Puri di Nusa Barunai atau Kalimantan. Rakeh Panaraban atau Rakeh Panunggalan ingin menguasai seluruh wilayah Asia Tenggara di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram atau Medang. Rakeh Panaraban atau Rakeh Panunggalan terus memperluas wilayah pengaruh Kerajaan Mataram ke pulau-pulau yang sekarang termasuk wilayah negara Filipina. Ia memerintahkan ekspedisi ke Kepulauan Filipina dengan mendirikan koloni atau tempat pemukiman di pesisir Pulau Luzon atau sekarang disebut Luzon. Kerajaan Mataram atau Medang menjalin persahabatan dengan Kedatuan Sapa atau Namayan, Visayan, dan Kerajaan Tundok atau Tundun atau Tondo. Kedatuan atau kerajaan di Filipina ini mengakui kekuasaan dinasti atau Wangsa Syailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram atau Medang yang berpusat di Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai tanda pengakuan pada kekuasaan Kerajaan Mataram atau Medang, maka minimal sekali setahun para datu atau raja bawahan berkunjung ke Jawa untuk memberikan persembahan atau upeti sebagai tanda bakti. Sebaliknya, Kerajaan Mataram atau Medang yang dipimpin Wangsa atau dinasti Syailendra memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan dan keselamatan kedatuan atau kerajaan yang mengakui kekuasaannya. Dengan demikian, tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Kerajaan Mataram atau Medang
dengan kerajaan-kerajaan atau kedatuan-kedatuan bawahan yang menjadi mandalanya. Kepulauan di Filipina memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Tiongkok atau Cina dan di Hindustan atau India. Menguasai Pulau Nusa Barune dan Kepulauan Filipina menjadikan dinasti atau Wangsa Syailendra yang berpusat di Jawa sebagai negara maritim terbesar di Asia Tenggara. Wangsa atau dinasti Syailendra mengendalikan jalur perdagangan di Asia Tenggara melalui Selat Malaka. Setelah Balaputra Dewa terdepak dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Mataram atau Medang pada tahun 840-an Masehi, maka ia meninggalkan Jawa menuju Sumatera. Balaputra Dewa adalah seorang pangeran keturunan dinasti atau Wangsa Syailendra yang merupakan putra Samaragrawira atau Rakewara. Ia menyelamatkan diri ke Swarnadwipa atau Sumatera dan membangun kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa memiliki obsesi menjadikan Sriwijaya sebagai negara maritim terkuat dan terbesar di Asia Tenggara, sama seperti yang pernah dilakukan oleh kakeknya, yakni Rake Panaraban atau Rake Panunggalan. Balaputra Dewa membawa Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara. Pangeran keturunan Wangsa atau dinasti Syailendra ini menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai penguasa perairan di Nusantara, mulai dari Selat Malaka di Semenanjung Malaya dan Swarnadwipa atau Sumatera, Nusa Barune atau Kalimantan, Bali, Sulawesi, hingga Kepulauan Filipina. Sementara Kerajaan Mataram atau Medang yang saat itu pusat pemerintahannya berada di Mamrati atau Klaten, Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Rake Pikatan Dia Saladu, hanya menguasai pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Raja Balaputra Dewa kemudian menempatkan seorang senopati bernama Jayadewa Wikrama sebagai perwakilan kekuasaan Sriwijaya di Filipina. Ia bertanggung jawab langsung kepada Maharaja Balaputra Dewa. Senopati Jayadewa Wikrama berkuasa di Kerajaan Tondo atau Tundok yang berpusat di Manila, Filipina. Pada zaman Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pengembangan Buddha Mahayana Vajrayana di Asia Tenggara. Maka dinasti Tondo yang dipimpin Jayadewa Wikrama yang merupakan bawahan Kerajaan Sriwijaya juga mengembangkan ajaran Buddha Mahayana dan Vajrayana. Jayadewa berkuasa di Manila, Pulau Luzon yang membawai seluruh kepulauan Filipina sekarang. Jejak peninggalan ajaran Buddha Mahayana dibuktikan dengan penemuan patung emas
di Agusan del Sur dan emas di Kinara dari Butuan, wilayah timur laut Pulau Mindanao di Filipina. Patung emas tersebut berupa arca Dewi Tara dan Kinara. Keduanya adalah sosok penting dalam agama Buddha Mahayana. Dewi Tara adalah ibunda Raja Bala Putra Dewa. Artefak peninggalan agama Buddha lainnya juga ditemukan di Calatagan, Provinsi Batangas, Filipina. Sementara artefak yang ditemukan di Pulau Luzon terkait dengan keberadaan sekolah yang bercorak Buddha Mahayana. Senopati Jayadewa memimpin orang-orang Sriwijaya mendirikan sejumlah koloni atau pemukiman di kepulauan Filipina seperti Madias atau Visaya, Mait atau Mai atau Mindoro, Sukbu atau Cebu, dan Butuan atau Mindanao. Ia juga membangun kota Surigao di Mindanao dan menjadikannya sebagai pusat pengembangan ajaran Buddha, Mahayana dan Vajrayana di Filipina. Pada masa kekuasaan Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya memperluas mandala atau wilayah pengaruh dengan menjalin hubungan kerjasama diplomatik dengan Kedatuan Luwu di Sulawesi. Penguasa Luwu menyebut Sriwijaya dengan nama Senri Java. Sementara di Bali, Balaputra Dewa menempatkan seorang keturunan dinasti Warman bernama Sri Kesari Warmadewa sebagai penguasa yang menjadi bawahan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya secara agresif juga menduduki wilayah pesisir utara Jawa Timur, Belambangan, serta Kepulauan Madura dan Lombok. Balaputra Dewa mampu melakukan konsolidasi kekuasaan di Asia Tenggara antara tahun 885 hingga 900 Masehi disebabkan Kerajaan Mataram atau Medang melemah setelah kematian Maharaja Rake Kayuwangi Dyah Lokapala pada tahun 885 Masehi. Setelah Rake Kayuwangi Dyah Lokapala wafat, Kerajaan Mataram atau Medang dilanda konflik perebutan kekuasaan dan perang saudara antara keturunan dinasti Shailendra dengan keturunan Sanjaya. Situasi Jawa yang sedang kisruh inilah yang dimanfaatkan oleh Balaputra Dewa untuk memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Wilayah-wilayah yang semula mengakui kekuasaan Kerajaan Mataram atau Medang diambil alih oleh Balaputra Dewa. Periode antara tahun 885 hingga 898 Masehi atau hampir selama 13 tahun, di Kerajaan Medang atau Mataram terjadi kekacauan luar biasa akibat konflik perebutan kekuasaan. Hingga akhirnya tampil seorang penguasa yang kuat, keturunan dinasti atau wangsa Shailendra bernama Rake Watupura Dyah
Balitung. Ia naik tahta pada tahun Saka 820 atau pada tanggal 10 Mei tahun 898 Masehi. Pada saat Rakai Watukura Dyah Balitung naik tahta menjadi maharaja di kerajaan Mataram atau Medang, Raja Balaputra Dewa yang juga merupakan keturunan dinasti atau Wangsa Shailendra sudah berusia senja. Balaputra Dewa kemudian tutup usia pada sekitar tahun 900 Masehi. Setelah kematian Balaputra Dewa, dinasti atau Wangsa Shailendra di Nusantara kembali disatukan di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram atau Medang yang dipimpin Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Rakai Watukura Dyah Balitung menjadi penguasa yang syah Wangsa atau dinasti Shailendra yang meliputi seluruh kekuasaan Sriwijaya dan Mataram atau Medang. Sebagai dampaknya, seluruh kepulauan di Filipina yang semula menjadi bawahan atau mandala Sriwijaya pada masa kekuasaan Raja Balaputra Dewa beralih menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram atau Medang yang dipimpin oleh Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Hal inilah yang menjelaskan latar belakang kemunculan prasasti Tembaga Laguna atau Laguna Copperplate Inscription. Prasasti Tembaga Laguna. Sekarang akan dijelaskan tentang prasasti Tembaga Laguna yang ditulis dengan huruf atau aksara Kawi dan bahasa Melayu kuno. Namun, terdapat juga banyak kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Beberapa kata juga berasal dari bahasa Tagalog kuno. Huruf atau aksara Kawi mulai dikembangkan oleh para pujangga, empu maupun Brahmana di Jawa. Prasasti Tembaga Laguna ditulis pada tahun Saka 822 atau pada tanggal 21 April tahun 900 Masehi. Prasasti ini merupakan penemuan dokumen tertua yang pernah ditemukan di seluruh Filipina. Prasasti Tembaga Laguna saat ini disimpan di Museum Nasional Filipina dengan ukuran prasasti panjang sekitar 30 cm dan lebar 20 cm. Prasasti tersebut diketemukan oleh seorang buruh bernama Ernesto Legisma di dekat muara sebuah sungai di daerah Lumbang, Teluk Laguna, Manila, Filipina. Prasasti ini pertama kali dianalisis oleh seorang antropolog Belanda pada tahun 1992 bernama Anton Postman dan kemudian oleh sejarawan Amerika bernama Hector Santos. Teluk Laguna merupakan danau terbesar di Filipina yang terletak di Pulau Luzon, yakni antara Provinsi Laguna di selatan dan Provinsi Rizal di utara. Sedangkan ibu kota Manila berada di tepi baratnya. Air danau Teluk Laguna mengalir ke Teluk Manila melalui aliran sungai Pasig. Di tengah danau terdapat sebuah
pulau bernama Pulau Talim. Berdasarkan pembagian etnis, Kepulauan Filipina terdapat 3 etnis besar, yaitu 1. Etnis Luzon di wilayah utara, 2. Etnis Visayas di wilayah tengah, 3. Etnis Mindanao di wilayah selatan. Nama Visayas terkait dengan nama Sriwijaya karena penduduk etnis ini berasal dari keturunan orang-orang Sriwijaya yang datang pada masa kekuasaan Raja Bala Putradewa. Prasasti Tembagala-Guna memiliki kaitan dengan sejumlah wilayah di Filipina, antara lain Tundun atau Sekak Tondo, Pailah atau Paila, sekarang kantong pemukiman di Barangay San Lorenzo, Nusa Garay, Binwangan, sekarang Binuangan yang menjadi bagian dari Obando, dan Puliran atau Pulilan. Terjemahan bebas prasasti Tembagala-Guna sebagai berikut. Selamat tahun Saka 822 bulan Waisaka menurut penanggalan hari keempat setelah bulan mati atau hari Senin tanggal 21 April 900 Masehi. Pada waktu Dayang Angkatan dan anaknya bernama Sibuka yang merupakan anak-anak dari Dangyang Namwaran diberikan sebuah piagam penghapusan hutang atau Suda Patra secara penuh dari Sang Pamegat atau Senopati di Tundun yang diwakili Dangyang atau Tuan Pailah Jaya Dewa Wikrama. Hal ini dimaksudkan Dangyang Narwaran telah dibebaskan sepenuhnya atas hutang-hutangnya sebanyak 1 kati dan 8 suwarna atau sekitar 865 gram emas yang disaksikan Dangyang Nayaka Tuan Puliran Kasumuran, Dangyang Nayaka Tuan Pailah mewakili Gana Sakti, dan Dangyang Nayaka Tuan Binuangan mewakili Bisruta dan seluruh keluarganya sesuai dengan perintah Sang Pamegat Dewata dan Sang Pamegat Medang. Atas ketaatannya kepada atasan atau Sang Pamegat, maka seluruh keturunan Dangyang Namwaran dibebaskan hutangnya dari Sang Pamegat Dewata. Piagam ini dikeluarkan jika ada orang di masa depan yang menuntut bahwa hutang ini belum dihapuskan. Secara singkat, maksud dari prasasti Tembagala-Guna adalah penghapusan hutang yang dikeluarkan oleh penguasa di Tundun atau Tondo bernama Dangyang Tuan Pailah Jaya Dewa Wikrama. Masalah hutang piutang terjadi ketika Dangyang Namwaran meminjam emas senilai 865 gram kepada Sang Pamegat Dewata. Dangyang Namwaran atau Nammayan adalah penguasa Kedatuan Sapa. Ketika Dangyang Namwaran meninggal dunia, maka istrinya yaitu Dayang Angkatan dan anak-anaknya tidak akan bisa membayar utang. Keputusan penghapusan hutang ini disetujui hingga ke Sang Pamegat Kerajaan Medang sebagai pejabat hukum tertinggi yang memutus segala permasalahan atau sengketa hukum. Penghapusan hutang ini menghitung jasa Dangyang Namwaran kepada Kerajaan Medang. Pada masa lalu, jika seorang tidak mampu membayar utang, maka pihak pemberi hutang akan menjadikan istri dan anak-anak pihak yang berutang
sebagai jaminan. Hal yang buruk yang akan terjadi, istri dan anak-anak pihak yang tidak mampu membayar utang bisa dijadikan budak. Sekarang akan dijelaskan beberapa kesimpulan dari prasasti Laguna Tembaga. 1. Disebut adanya nama Dangyang Namwaran atau Nawara. Istilah Namwaran dalam bahasa Visayas dipergunakan untuk menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Permasalahan utang piutang terjadi di Filipina karena kematian orang tersebut yang merupakan penguasa kedatuan wilayah Sapa di Filipina. Sedang Tuan Pailah Jaya Dewa Wikrama, pejabat tertinggi yang bertanggung jawab kepada kerajaan Mataram atau Medang yang dipimpin Wangsa Shailendra. Pailah berasal dari kata pala yang merupakan asal-usul leluhur Rakai Panaraban atau Rakai Panunggalan atau Sanggrama Dananjaya Dharanindra. Nama Pala berasal dari kata Pela yang merupakan tempat kelahiran Alexander Agung, Raja Masedonia Yunani yang merupakan leluhur wangsa atau dinasti Shailendra. 2. Senapati Jayadewa Wikrama sebagai penguasa tertinggi di Tundun atau Tondo mengambil keputusan untuk menghapuskan utang karena janda dan anak-anak serta keluarga Dangyang Namwaran tidak mampu membayar utang kepada sang pamegat dewata atau pejabat hukum di Tundun atau Tondo. 3. Keputusan penghapusan utang ini telah mendapatkan persetujuan dari sang pamegat di Kerajaan Medang atau pejabat tertinggi urusan hukum kerajaan, karena seluruh kepulauan Filipina berada di bawah kekuasaan Kerajaan Medang atau Mataram. 4. Berdasarkan prasasti Telahap yang dikeluarkan 11 September tahun 899 Masehi, maka Maharaja yang berkuasa di Kerajaan Medang atau Mataram pada saat masalah hukum tersebut terjadi adalah Rakai Watukura Dyah Balitung. Prasasti Tembaga Kedu atau Matyasih tahun 907 Masehi dan Prasasti Wanua Tengah 3 tahun 908 Masehi juga dikeluarkan oleh Rakai Watukura Dyah Balitung yang merupakan penguasa Kerajaan Mataram atau Medang. Dengan demikian, setelah kematian Maharaja Sriwijaya Bala Putra Dewa yang merupakan keturunan dinasti atau wangsa Shailendra, maka Tondo atau wilayah kepulauan Filipina yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya kemudian beralih menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Medang atau Mataram yang dipimpin Maharaja Watukura Dyah Balitung yang juga merupakan keturunan dinasti atau wangsa Shailendra. 5. Berdasarkan Prasasti Waharu I yang dikeluarkan tahun 795 Saka atau pada tanggal 20 April 873 Masehi pada zaman masa kekuasaan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala adalah Wawa sebagai sang pamegat atau pejabat tinggi yang memutus masalah hukum. Rakai Sumba Dyah Wawa dalam Prasasti Culanggi tanggal 7 Maret tahun 927 Masehi yang dikeluarkan oleh Rakai Layang Dyah Tulodong disebut sebagai sang pamegat
Omahumah, yaitu pejabat tertinggi hukum kerajaan yang memutus perkara jika timbul perselisihan hukum. Dengan demikian, pada zaman kekuasaan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala hingga kekuasaan Rakai Layang Dyah Tulodong, Dyah Wawa menjadi sang pamegat atau pejabat tinggi kerajaan yang mengurusi masalah hukum. Rakai Layang Dyah Tulodong adalah istri Rakai Sumba Dyah Wawa. Sementara Rakai Layang Dyah Tulodong juga adalah putri Rakai Watukura Dyah Balitung. Dengan demikian, ketika kasus sengketa hutang piutang di wilayah Tondun atau Tondo atau yang terjadi di Manila, Filipina pada tahun 900 Masehi diputuskan berdasarkan persetujuan Dyah Wawa yang saat itu menjadi sang pamegat di kerajaan Mataram atau Medang. Rakai Sumba Dyah Wawa adalah menantu Rakai Watukura Dyah Balitung. Demikianlah sejarah kekuasaan wangsa atau dinasti Syailendra di Filipina. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video